Shalom, sungguh luar biasa sekali anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, dan hari ini saya boleh melayani Anda di tempat ini. Saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Fokus pada akar, bukan buah. Oke, fokus pada akar dan bukan buah. Selama ini kita seringkali melihat dan mendengar ya, firman Tuhan banyak berbicara tentang buah, buah, buah. Kita harus berbuah gitu ya. Kita harus berbuah, kita harus berbuah, kita harus menghasilkan buah yang manis gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa menghasilkan buah itu? Nah, fokusnya pada akar. Kita semua pernah melihat ya tanaman atau pohon gitu. Tanaman atau pohon yang dipupuk dengan baik-baik, yang ditanam dengan baik, yang dirawat dengan baik, dikasih nutrisi yang terbaik, pasti tumbuhnya akan beda. Makanya kalau kita mau menjadi seorang anak Tuhan yang berbuah baik, berbuah lebat, berbuah luar biasa, berbuah untuk banyak orang, yuk hari ini saya ajak kita semua untuk fokus sama akar. Fokus sama akar. Fokus sama akar. Oke, kita baca Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Oke, pohon baik pasti menghasilkan buah yang baik, ya kan? Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Oke, setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ya kan? Nggak mungkin karena semak duri orang bisa memetik buah ara. Gitu ya. Kalau memetik buah ara berarti dari pohon ara. Kalau memetik pohon anggur berarti dari memetik buah anggur dari pohon anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Oke, di sini ya, firman Tuhan jelas banget. Ada satu korelasi antara perumpamaan tentang pohon yang baik dan tidak baik gitu dengan yang namanya apa? Hati dan mulut gitu ya. Ada satu perumpamaan yang terkorelasi di sini ya. Dan kita tahu Amsal 4 ayat 23 ayat favorit sekali dan semua orang Kristen pasti mengenal ayat ini ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, hati itu sesuatu yang luar biasa. Dari hati itu mencerminkan apa yang akan keluar dari mulut kita. Dari hati kita akan mencerminkan apa yang keluar dari pikiran, apa yang keluar dari tindakan kita. Oke, apa yang akan kita lakukan, bagaimana reaksi kita itu ditentukan oleh hati. Dan puji Tuhan di bulan Maret ini kita akan masuk dalam seri khotbah dengan judul Perjanjian Damai. Dan hari-hari ini saudara, banyak sekali orang-orang kehilangan damai sejahtera, kehilangan harapan. Mereka frustrasi, mereka stres, mereka berharap hidupnya seperti ini, tapi yang terjadi berkebalikan gitu ya. Apalagi kita sudah merancangkan sesuatu dengan sangat baik, kita sudah punya planning yang sangat detail dan tentang apa yang terjadi 2020, bahkan 2 tahun kemudian, 3 tahun, bahkan 5 tahun kemudian. Tetapi kita melihat banyak orang sekali melihat ya, keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Keadaan tidak menentu dan itu membuat kita stres gitu, membuat kita frustasi karena pandemi ini gitu. Juga ada banyak sekali saya jumpai pasangan yang baru yang masuk dalam pernikahan, pasangan-pasangan baru, termasuk saya juga baru belum lama menikah saudara. Nah, pasangan-pasangan baru itu punya ekspektasi, punya gambaran tentang pernikahan. Nanti kalau aku menikah suatu saat nanti, aku mau pernikahanku seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Digambarkan dengan begitu indah, digambarkan dengan begitu sempurna, dan kita berusaha jalanin gitu ya.
Ternyata saudara, di dalam yang sudah berumah tangga tahu ya, di dalam satu rumah tangga itu ada dua kepala, ada suami dan ada istri. Dan dua kepala ini lahir dari keluarga yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda, dengan kepercayaan tetap Kristen sih, tetapi punya prinsip-prinsip mungkin yang berbeda juga, sehingga banyak pasangan muda yang baru menikah ketika di bulan pertama mereka menikah, bulan kedua mereka menikah, mereka kaget, mereka shock. Wow, susah ya ternyata menikah itu gitu. Susah ya ternyata, aku berharap pasanganku melakukan ini itu. Aku berharap pasanganku itu mengerti keadaanku ini. Aku berharap pasanganku itu sudah menyiapkan ini. Aku berharap. Dan akhirnya apa? Sesuatu yang tidak sesuai harapan akan menimbulkan luka dalam hati, kejengkelan, ya kan, frustasi, dan mereka berpikir bahwa wah enak ya hidup sendiri gitu ya, enak ya hidup sendiri. Sama juga ketika orang tua mulai mempunyai anak, ya kan, dia berharap punya anak yang manis, yang nurut gitu ya, punya anak yang taat sama orang tua. Tapi hari-hari ini ya banyak sekali terjadi di mana kasus-kasus banyak sekali anak susah banget diatur sama orang tuanya, anak kepahitan, kecewa sama orang tuanya, anak mulai depresi, anak mulai tidak bisa dikendalikan sama orang tua, dan ini menyebabkan frustasi. Kita hidup di dunia ini saudara, banyak sekali hal yang di luar kontrol kita, ya, di luar kontrol kita. Seperfeksionis kita, setajam, sedetail apa kita dalam perencanaan, ada faktor X yang akan mempengaruhi extraordinary things gitu ya, yang membuat kita ya tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Dan banyak orang di situ mulai depresi, banyak orang stres, banyak orang kehilangan damai sejahtera, hatinya nggak damai karena kehilangan pengharapan, hatinya nggak damai gitu ya. Dan saudara, saya salah satu orang yang sangat perfeksionis gitu. Saya salah satu orang yang sangat apa ya, sangat well prepare, planningnya bagus dalam kehidupan saya. Tetapi saya menyadari ada satu tangan yang luar biasa yang tak terlihat, yaitu tangan Tuhan. Yang saya percaya planning saya boleh baik menurut saya, tapi ada planning Tuhan yang jauh lebih baik. Dan karena planning Tuhan yang jauh lebih baik itu, terkadang planning saya tidak tercapai, ya kan. Dan itu bagi saya nggak mudah ya, bagi saya nggak mudah bisa berdamai dengan keadaan yang tidak saya harapkan gitu ya. Dan saya pun gampang stres, gampang frustasi, gampang depresi juga gitu. Dan saya pernah ingat waktu saya SD, SMP atau SMA gitu, biasakan ulangan ya, ada ulangan gitu. Nah saya, karena saya orang perfeksionis, nilai saya harus 10 bulat gitu, harus 100 ya, 100 bulat, perfect, excellent gitu. Nah satu kali ketika saya menjumpai ada satu salah ya, misalkan nilai saya 9,75, rasa bersalah itu bisa berminggu-minggu saudara. Saya nggak bisa menerima keadaan, saya bisa stres, bisa kepikiran, menyalahkan diri sendiri, kok aku nggak belajar ya bagian ini, kayak gitu. Dan itu nggak baik untuk kejiwaan saya saudara, ya kan. Dan mungkin di antara Anda semua juga mengalami fase-fase, ada titik-titik di mana kita mengalami sesuatu nggak enak atau sesuatu yang nggak nyaman buat kita, dan kita kehilangan damai sejahtera. Oke, nah kita akan kupas tuntas hari ini tentang ini ya, tentang akar. Fokus pada akar, bukan buah. Karena kalau akarnya baik, akarnya benar, akarnya bagus gitu ya, sudah pasti ya kan, akarnya tertancap kuat gitu ya. Kekuatan akar ketika akar itu berakar kuat ke dalam gitu, itu akan menentukan seberapa tinggi pohon itu akan bisa tumbuh gitu ya. Ada ilustrasi pohon kan ya, pohon bambu Cina.
4-5 tahun pertama itu nggak kelihatan hasilnya, pendek terus pendek gitu ya, nggak bertumbuh-tumbuh. Karena apa? Akarnya berusaha berakar kuat. Begitu tahun ke 5-6 dan seterusnya begitu menjulang tinggi. Karena pohon ya semakin tinggi anginnya kenceng. Kalau akarnya nggak kuat udah pasti gampang roboh gitu ya. Dan juga pohon-pohon yang baik, yang buahnya baik, itu akarnya ternutrisi dengan baik gitu. Makanya hari ini kita fokus sama akar. Kita baca Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Di sini satu ayat ini luar biasa sekali ya, bagaimana berbuah, bagaimana tidak kering, bagaimana daunnya tetap hijau, bagaimana tidak mengalami datangnya panas terik. Yaitu apa? Saat akar-akar kita ke tepi batang air, merambat ke sumber-sumber air. Air di sini adalah simbol apa? Nutrisi, makanan. Dan tahukah saudara, kita punya sumber air kehidupan dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Gitu ya. Tuhan adalah sumber air kehidupan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah sumber air. Dan dikuatkan lagi di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Nah, Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, luar biasa. Tuhan singkapin saudara bahwa sumber dari akar itu adalah apa? Air. Air itu apa? Taurat Tuhan. Taurat Tuhan, firman Tuhan. Itu yang menjadi air dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau bertumbuh dengan baik, kalau pohon kita berbuah dengan baik, pastikan akar kita merambat ke sumber air yang baik, yaitu firman Allah. Sesederhana itu saudara. Oke? Oke ya. Jadi hari ini kita belajar. Ya, kita belajar bahwa hati kita, apa yang akan keluar dari hati kita, akan benar atau salah, akan baik atau tidak. Back to Bible, kembali kepada firman Tuhan. Apakah yang kita masukkan ke dalam hati kita itu adalah kebenaran firman Tuhan? Apakah yang kita masukkan dalam hati kita itu adalah apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita, atau sebaliknya kita membiarkan kepahitan, kekecewaan, kegeraman, luka, dendam, amarah itu yang menguasai hati kita, sehingga semuanya itu membuat kita kehilangan damai sejahtera gitu. Oke? Di sini kita paham ya. Kita paham kenapa hari ini saya menggiring kita untuk fokus ke akar. Karena kalau kita nggak benar-benar ya menjaga akar ini dengan baik ya, untuk bisa hidup damai itu nggak gampang ya. Oke, dan saya mau katakan bahwa salah satu faktor yang membuat kita tidak mengalami kedamaian bisa terjadi karena persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Oke, kita udah tahu ya cara membuat akar kita bisa bertumbuh dengan baik adalah memastikan akar ini ternutrisi dari firman Tuhan. Tapi satu kebenaran yang saya mau sampaikan adalah banyak sekali faktor yang membuat kita tidak mengalami kedamaian. Salah satunya adalah permasalahan yang kita hadapi.
permasalahan. Nah, masalah itu ada banyak. Ada masalah yang muncul saat ini, ya kan? Masalah yang muncul saat ini yang kita hadapi di saat ini, masalah yang muncul karena pandemi ini, masalah yang muncul saat orang baru masuk dalam pernikahan, ya kan? Dulu keputusannya adalah keputusan saya. Sekarang keputusannya harus keputusan bersama gitu ya. Iya, terus ditambah lagi ada keluarga kayak gitu ya. Kemudian masalah yang timbul saat mulai punya anak gitu ya. Dulu cuma hidup berdua, sekarang ada bertiga, berempat atau berlima. Permasalahan mulai muncul lagi gitu. Kemudian permasalahan apa? Permasalahan yang mungkin terjadi di dalam pekerjaan atau usaha bisnis gitu ya. Tapi juga ada permasalahan yang timbul karena masa lalu. Masa lalu yang belum selesai. Yang tadi saya sempat sebut ya, kita pernah kecewa, kita pernah kepahitan, kita pernah sakit hati di masa lalu. Dan itu kita bawa sampai sekarang. Kita pernah trauma, kita bawa sampai sekarang. Gitu. Dan ada begitu banyak masalah yang muncul saat ini. Itu karena dampak dari masalah di masa lalu yang belum kita selesaikan. Gitu ya. Contoh apa? Biasanya nih ya, ada orang pernah mengalami trauma. Beberapa waktu lalu ada seseorang yang pernah share kepada saya, dia pernah cerita dia mengalami trauma karena kehilangan orang tuanya sejak dia kecil, ya kan? Kehilangan orang tuanya sejak kecil dan dia bertumbuh menjadi seorang yang luar biasa sekarang. Tapi saudara, ada sesuatu yang kosong di dalam hatinya. Setiap kali ada orang tua yang perhatian sama dia, dia senang banget. Dia senang banget. Dia senang banget karena dia nggak pernah dapat perhatian dari orang tua gitu. Sehingga apa? Dia meresponnya dengan sangat senang. Bahkan ketika si orang tua ini berencana yang buruk pun dia tetap senang karena pokoknya fokusnya aku mendapatkan kasih dari orang tua ini kayak gitu, karena rasa haus akan kasih. Dan saya juga banyak sekali menjumpai seorang wanita, ya kan, ada juga saya ada teman wanita gitu ya, dia juga ditinggal orang tuanya sejak kecil gitu ya, sejak kecil. Papahnya ditinggal papahnya sejak kecil, dan ketika dia bertumbuh dia haus banget kasih sayang seorang pria gitu ya. Kemudian dia bertumbuh, dia berusaha hidup, kemudian dia menjumpai ada pria yang mendekati dia, dia senang disayangi, senang dikasihi, mungkin nggak pernah dipeluk dia senang sekali kayak gitu. Dan ada begitu banyak hal di mana celah-celah itu iblis pakai, jatuhlah mereka kayak gitu. Saya menjumpai seperti itu saudara. Dan tahukah saudara kalau setiap kehidupan kita ini kita punya yang namanya tabung kasih. Nah, di sini saya akan bagikan dulu beberapa solusi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah sehingga kita bisa mengalami kedamaian. Yaitu dengan fokus pada akar tadi ya, bukan buah. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, ampuni diri sendiri dan berdamai dengan masa lalu. Ampuni diri sendiri dan berdamai dengan masa lalu. Gitu. Kita ini adalah produk dari masa lalu, ya kan? Kita produk dari masa lalu, kita produk dari bagaimana orang tua mendidik kita kayak gitu. Dan kita mungkin pernah mengalami luka, kita mungkin ada beberapa orang yang dilecehkan, ada yang mengalami traumatis, ada yang dihina, kemudian ada yang hidupnya nggak enak, susah, hidupnya tertolak, itu ya, itu hal-hal seperti itu yang membuat kalau hatinya terluka, perkataan, pikiran, dan tindakannya pasti luka, buahnya pasti nggak baik. Itu udah kita pelajari di awal tadi. Dan cara yang paling tepat adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan masa lalu, ya mengampuni diri sendiri dan berdamai dengan masa lalu. Kita jadikan masa lalu sebagai apa? Proses yang memang harus kita alami untuk sampai ke titik ini. Kita jadikan masa lalu sebagai satu bagian dari kehidupan kita.
Kita nggak boleh hidup terus di masa lalu. Orang yang melihat masa lalu tidak akan pernah bisa melihat masa depan gitu. Nah, makanya kita harus mengampuni. Mengampuni. Dan ini yang saya pelajari dari seorang bernama Yusuf. Yusuf kurang pahit apa sih Yusuf itu? Yusuf itu tahu banget ya, dia dibenci sama kakak-kakaknya karena kakak-kakaknya iri gitu ya. Kemudian dia dimasukkan lubang sumur, dia dijual kepada menjadi budak kayak gitu. Kemudian di tempat Potifar dia dipercaya dari seorang budak menjadi seorang yang akan mengelola rumah tangganya Potifar gitu. Kemudian difitnah lagi, kemudian dia masuk ke penjara. Ke penjara dia mencari menjadi orang kepercayaan kepala penjara di sana, ya kan. Dan saya melihat kalau Yusuf ini mengizinkan hatinya sakit hati, dia akan sering bermasalah sama orang, dia akan berespon negatif, hatinya sensitif, dia akan curigaan, dia akan mengalami sesuatu yang masalah hubungan, dia pasti akan gampang bentrok sama orang kalau dia masih menyimpan luka itu, karena dia nggak akan bisa berespon benar tentang setiap tindakan yang orang lain lakukan maupun apa yang terjadi gitu. Tapi yang Alkitab catat, dia selalu menjadi orang kesayangan, dia selalu menjadi orang yang kesayangan. Di tempat Potifar menjadi orang kesayangan, di penjara menjadi orang kesayangan, bahkan dia menjadi orang kesayangan Firaun juga. Di mana-mana di Alkitab itu 7 kali kalau nggak salah Tuhan mencatat Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan mengasihi Yusuf. Dan satu yang saya percaya, izinkan masa lalu itu terjadi dalam hidup kita. Izinkan, terima bahwa itu adalah bagian dari proses hidup kita. Saat kita bisa mengampuni diri kita, kita mungkin pernah jatuh, kita pernah berbuat dosa, kita pernah melakukan hal bodoh, ampuni diri kita dan mulai berdamai. Karena Tuhan mencatat sekalipun dosamu merah seperti kain kirmisi, Tuhan bisa membuat putih seputih bulu domba. Dan saat kita bisa yang namanya mengampuni diri sendiri maupun masa lalu, damai sejahtera, kita bisa berdamai bisa berdamai dengan masa lalu, kita bisa berdamai dengan masa kini dan masa depan gitu. Yang kedua, mengetahui kebutuhan dasar manusia tadi ya, dikasih, dihormati, disayangi, diterima. Nah, begitu banyak, khususnya ini untuk rumah tangga ya. Rumah tangga kita berusaha ingin mengubah pasangan kita. Kita berusaha ingin mengubah suami kita, berusaha ingin mengubah istri kita. Kita pengen istri berubah, kita berusaha ingin mengubah anak kita seperti apa yang kita mau gitu. Kita ocehin, kita khotbahin, kita lakuin ini itu, tapi it doesn't work. Dan beberapa buku-buku konseling ya, beberapa teori-teori seminar-seminar saya ikuti gitu ya, ada begitu banyak orang bisa berubah bukan karena perkataan. Saya pernah baca buku ubah pasanganmu bukan dari perkataanmu. Dan 1 Petrus 3 ya, 1 Petrus 3 ayat 1 kan dikatakan engkau akan memenangkan suamimu oleh karena tindakanmu. Kayak gitu. Dan saya kasih 5M di sini. Saat kita mau berjuang banget buat seseorang itu berubah, mungkin awalnya kasar, mungkin gak peduli, kita pengen berubah dia, kita ingin menghadapi mungkin orang tua atau siapapun lain yang sedang saya pergumulan. Saya punya 5 formula. Yang pertama, menerima, acceptance, terima dia apa adanya, tanpa menghakimi dia, tanpa menghakimi segala kekurangannya, tanpa menghakimi gitu. Pada dasarnya ya, setiap orang itu tahu kok dia melakukan sesuatu kesalahan gitu ya. Yang pertama adalah menerima. Yang kedua ampuni dia, seperti kita mengampuni diri kita sendiri. Ampuni orang yang sedang kau perjuangkan itu. Kemudian yang ketiga, mengasihi. Yang keempat mendoakan setiap hari pasti. Dan yang kelima, menunggu dengan sabar bahwa sesuatu pasti terjadi, perubahan pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi, anugerah Tuhan pasti terjadi. Oke, dan yang ketiga,
fokus pada akar, bukan buah. Bagaimana caranya yang ketiga? Tadi ya, minumlah sumber air hidup itu, yaitu firman. Gitu. Dan firman Tuhan itu luar biasa. Firman itu memberikan kekuatan. Firman Tuhan itu membangkitkan setiap kita. Firman itu menyembuhkan luka kita. Ada begitu banyak saudara di mana saya di titik frustasi. Di titik frustasi ketika menghadapi satu masalah besar dan rumit dan sulit yang saya tidak bisa selesaikan gitu kan ya. Dan secara manusia frustasi gitu kan. Tapi berkali-kali ketika saya buka firman Tuhan ya, waktu itu saya pernah khotbah juga di sini ketika saya menghadapi sesuatu yang sulit, persentasenya 99.9% no, artinya harapannya 0.1% aja gitu, 0,1% aja harapan, dan itu tipis sekali gitu ya. Saya terberkati dari kisah Daniel. Pada saat dia menghadapi masa sulit, disuruh menebak mimpinya Nebukadnezar ya. Nebukadnezar mimpi, suruh nebak, suruh ngertiin juga, dan suruh ngasih solusi. Nah, kalau nebak aja salah, seluruh orang bijaksana akan dibinasakan. Ini pertarungan antara hidup dan mati gitu. Hidup dan mati, dan gak gampang saudara bagaimana menghadapi posisi itu. Tapi satu hal yang Daniel lakukan, Daniel berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan menyingkapkan semuanya. Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel, dan saat itu apa yang terjadi? Hikmat, melalui hikmat Daniel, mimpi Nebukadnezar itu dibukakan, bahkan bisa ditebak, bisa dijelaskan, bisa dibongkar, bisa dianalisis, bisa cari solusinya, ya kan? Cari solusinya apa? Seperti itu. Dan ini tuh luar biasa sekali. Luar biasa sekali hikmat yang ada dalam kehidupan Daniel. Dan itu firman itu masuk dalam diri saya. Di titik saya hopeless, di titik saya tidak sanggup lagi, ada kekuatan yang baru. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan pasti ada jalan keluar. Tanganku cuma 2 tangan, kekuatanku terbatas, tapi Tuhanku tidak terbatas. Tuhan sanggup membuka jalan, membuka pintu, mendatangkan keajaiban. Dan pastikan kita minum sumber air itu setiap hari, supaya akar-akar kita itu ternutrisi dengan baik dan menghasilkan buah yang baik saudara. Dan yang terakhir, yang selalu saya singgung di semua khotbah-khotbah saya adalah berdoa. Berdoa. Wow, ini kata yang sederhana sekali. Dan saudara, ada begitu banyak orang capek berdoa, malas berdoa, dan menyerah untuk berdoa, dan menganggap Tuhan itu kejam ya. Tuhan itu kejam. Dan entah kenapa saudara, saya dibukakan satu hal yang menarik di kisah Hizkia. Kisah Hizkia, Raja Hizkia. Semuanya tahu bahwa Hizkia ini seorang raja yang luar biasa, raja yang hidup benar, mengembalikan kemuliaan zaman Daud. Apa yang diajarkan pada pemerintahan Daud itu dia bangkitkan lagi pada pemerintahan Raja Hizkia ini. Hizkia ini seorang yang takut akan Tuhan. Hizkia ini benar-benar mencari Tuhan dengan segenap hatinya, ya. Makanya Tuhan sangat berkenan pada diri Hizkia ini. Nah, satu kali Hizkia ini jatuh sakit dan umurnya tidak lama lagi. Dan waktu itu Nabi Yesaya ngomong, "Oke, Raja Hizkia, kamu akan mati, umurmu tidak lama lagi," gitu ya. Dan apa yang terjadi nanti saudara baca di Alkitab tentang kisah Raja Hizkia. Kemudian Hizkia langsung berlutut di hadapan Tuhan dan menangis. Dia menangis ke hadapan Tuhan. "Tuhan, aku belum mau mati," dia bilang gitu. Selama ini kita berpikir bahwa Tuhan itu Allah yang kejam. Tuhan kalau udah A, B, B, tapi ternyata Allah di kitab, di ayat yang tentang kisah Raja Hizkia ini, Tuhan bukakan bahwa Tuhan itu bisa diajak negosiasi loh, gitu ya. Tuhan bisa dengarkan air mata dan seruan kita loh, gitu kan ya. Tuhan bisa lakukan keajaiban dalam kehidupan loh, gitu kan ya. Dan Hizkia ini menangis di hadapan Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. "Tuhan, tolong
Tolong Tuhan, tolong aku belum mau mati. Tuhan, aku kan hidupku juga udah berusaha melakukan apa yang benar, ini itu. Dia berusaha negosiasi sama Tuhan. Dan Alkitab mencatat, Tuhan menambahkan umur Hizkia 15 tahun lagi. Dan karena itunya, kerajaannya akan semakin ini. Ada janji-janjinya gitu. Nah saudara, di situ saya belajar bahwa mungkin sudah terlanjur, mungkin sudah terlalu sulit, mungkin gak bisa lagi, secara manusia begitu. Tapi Tuhanmu itu penuh dengan kuasa, yang sanggup bebaskan, sanggup pulihkan. Hati Tuhan itu sangat lembut saudara. Air matamu yang menetes, doamu, seruanmu, Tuhan bisa dengar semuanya itu. Dan jangan pernah berhenti untuk berdoa. Dan saya percaya lewat doa itu juga ketika engkau merasakan sakit, merasakan kekhawatiran, merasakan ketakutan, nyatakan semua kehadapan Tuhan. Lewat setiap doa, maka doanya, firman-Nya, doamu itu, dan lewat doamu, engkau akan dikuatkan Tuhan. Firman-Nya menguatkan engkau. Maka satu hal yang akan kita tangkap, masalah boleh ada, mungkin keadaan belum berubah, tapi ada damai sejahtera, ada sukacita yang selalu bisa kita lalui bersama Tuhan. Oke, fokus pada akar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.